Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini mari kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan untuk kita dapat terus diisi dan dapat terus bertumbuh di dalam kebenaran, menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa dengan Kristus dan mengalami pertumbuhan iman dalam kebenarannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami bisa bangun di pagi hari ini semua karena pertolongan Tuhan. Dan sebentar Bapa, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu memerdekakan kami. Kebenaran firman-Mu itu mengubahkan kami Tuhan. Bahkan membawa kami ke dalam jalan kebenaran Tuhan dan terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Roh Kudus tolong, Roh Kudus bimbing kami. Bukakan telinga dan pikiran kami. Kami menjadi orang-orang yang taat akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, hari ini tepat kita merayakan kemerdekaan bangsa kita dari masa penjajahan. Setelah 3,5 abad kita mengalami penjajahan, kemudian 3 tahun lebih kita juga mengalami penjajahan dari negara lain, dan kita mengalami kemerdekaan tepat di 17 Agustus tahun 1945. Ya, dalam kehidupan kita pun kita yakin kita juga mengalami kemerdekaan. Hari ini saya akan membacakan kepada kita kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat ke-30 sampai dengan yang ke-32. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ketika Kristus datang ke dalam dunia dengan satu misi, Dia menunjukkan bahwa Dia adalah Allah dan juga Juru Selamat. Ketika ayat 30 di situ dikatakan, setelah Yesus mengatakan semuanya itu atau mengatakan apa yang ada di atas sebelumnya, Dia mengatakan Yesus adalah terang dunia. Dia mengatakan bahwa Dia bukan dari dunia ini. Ini menunjukkan siapa Yesus di dalam dunia ini. Dan bagaimana caranya kehidupan kita sebagai orang percaya itu mengalami kemerdekaan. Ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Artinya adalah ketika Dia berkata bahwa ketika kita berada di dalam firman-Nya, atau dapat diartikan bahwa if you continue in my word, jika kamu terus dalam firman-Ku, ada satu kata continue, berkelanjutan, sesuatu yang terus dilakukan. Artinya adalah terus dalam firman-Nya, tinggal di dalam firman-Nya. Atau kita terus mau belajar, mau terus memahami kebenaran, maka kita bisa dikatakan sebagai murid-Nya. Jadi untuk kita mau mengalami kemerdekaan, kita harus berada di dalam kebenaran itu, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang terus mengalami Tuhan, mengalami kebebasan, kelepasan. Kuncinya adalah tetap dalam firman-Nya. Keterangan kalimat ini menunjukkan satu keterangan waktu yang berkelanjutan. Dikatakan continue, terus berkelanjutan dan terus menerus dilakukan dengan terus menerus, tidak berhenti. Ya, untuk menjadi seorang murid yang sejati, kita harus terus belajar firman Tuhan. Kata murid berkaitan dengan belajar.
Dan ketika kita mau menjadi seorang murid, maka kita harus terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya hari ini belajar, besok tidak, kemudian baru belajar lagi, tidak. Tetapi ketika sebagai seorang murid, kita harus terus belajar dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Karena kita berhenti belajar, tentu tidak bisa disebut murid. Ingat bahwa firman Tuhan bukan hanya sekedar pengetahuan atau ilmu yang cukup dipelajari sekali saja, tetapi firman Tuhan juga dikatakan adalah makanan bagi rohani kita. Dan tidak ada orang yang bagaimanapun kuat rohaninya yang lalu tidak membutuhkan makanan rohani lagi. Tidak, tetapi kita terus membutuhkannya. Dan kita harus terus percaya pada firman Tuhan dan taat pada firman Tuhan. Dan menjadikan firman Tuhan itu pedoman dalam hidup kita. Jadi kita harus terus di dalam kebenaran. Untuk kita terus dalam kebenaran dan taat akan kebenaran. Orang yang tidak tetap dalam firman Tuhan tidak bisa dikatakan seorang murid. Ini menunjukkan status kita. Atau Alkitab juga mengajarkan tentang adanya orang Kristen sejati dan yang palsu atau yang KTP. Kepalsuan iman seseorang bisa terlihat dari tindakannya, tidak tetapnya mereka dalam firman Tuhan, tak peduli apapun alasan mereka. Ada orang yang berhenti karena melihat orang Kristen munafik. Ada orang yang berhenti karena kecewa kepada hamba Tuhan. Ada yang berhenti karena penderitaan. Ada yang berhenti karena ditarik oleh dunia. Ada yang berhenti karena kesibukan. Ada yang berhenti karena ditarik oleh pergaulan yang salah, yang membawa dia ke dalam keluar daripada kemerdekaan. Kalau kita mau jadi seorang murid Kristen sejati yang terus mengalami kemerdekaan, maka kita harus tinggal di dalam kebenaran. Dan di ayat 3 dulu dikatakan bahwa kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi ketika kita memahami kebenaran tersebut, firman Tuhan tersebut, maka kita akan terus mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kenapa? Akan kutuk dosa dan akan perhambaan dosa. Kalau dulu kita mungkin tinggal dalam ruang lingkup dosa, tapi sekarang ketika kita menerima Yesus dan percaya dan mentaati kebenaran firman Tuhan, maka kita adalah orang-orang yang merdeka. Apakah kita bisa melakukan dosa? Tetap bisa, karena kita mempunyai kedagingan. Tetapi dosa itu tidak membuat kita lagi berada dalam hukuman kekal ataupun maut. Tetapi kehidupan kita akan terus mengalami pemulihan. Setiap hari kita akan mengalami terus pemulihan. Kita harus melakukan pemulihan, pengakuan kepada Tuhan, dan meminta pengampunannya. Dan juga kita tidak berarti ketika kita dimerdekakan, kita semena-mena melakukan dosa, tidak. Tetapi kemerdekaan yang kita terima adalah kemerdekaan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan, menunjukkan rasa hormat kita kepada Tuhan, pertanggungjawaban kemerdekaan itu di dalam kehidupan kekristenan kita. Mungkin kalau negara kita merdeka, bebas untuk melakukan apa saja otonom, tetapi tidak hanya sekedar merdeka bebas dan kemudian seenak-enaknya, tetapi juga akan terus melakukan pembenahan, pembangunan, dan lain sebagainya. Demikian juga hidup kita. Maka kita harus menyadari kemerdekaan yang kita terima adalah kemerdekaan yang membawa kita kepada hubungan kita dengan Allah. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah memerdekakan kami, Engkau sudah memulihkan kami, dan kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, untuk belajar, untuk taat, dan mau menghambakan diri kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menerima kemerdekaan, maka kami akan diangkat menjadi anak-Mu, anak-anak-Mu yang berkuasa akan apapun. Dan kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.